Siapa nih di antara kalian di sini yang lagi nonton BH Natya ngekos sendirian terus suka pulang malam? Cerita ini buat kamu. Karena dijamin setelah kalian dengar cerita ini kalian akan makin takut. Kok jahat banget ya kesannya aku ya. Kalian akan makin takut pulang malam karena kebayang-bayang sama cerita ini. Enggak deng, semoga enggak ya. Tapi yang jelas scriptwriter aku juga masih ngekos nih. Teh Nini nih, dia masih ngekos terus suka pulang malam juga. Hati-hati tuh Teh. Oke, jadi cerita kali ini datang dari Gilang yang menceritakan pengalaman horornya pada saat dia lagi ngekos di Yogyakarta. Halo Gilang, thank you banget buat ceritanya. Nah, buat teman-teman yang mau kirim cerita juga dan pengen dibacain kayak ceritanya Gilang, boleh banget kirim ke natyapodcast@gmail.com. Kalau cerita kalian menarik, bakal dipilih sama tim aku dan bakal aku bacain. Terus akan ada hadiah menarik juga dari kita. Sebelum aku bacain ceritanya Gilang, please subscribe, terus juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu atau terupdate atau ternotifikasi kalau misalnya aku update video baru di channel ini. Dan bener-bener nih aku butuh support kalian guys, karena belum kebaca sama algoritma gitu kayaknya. Karena kan sebelumnya aku tuh channelnya tuh banyak tentang dance, tentang lifestyle, tiba-tiba sekarang beralih ke podcast terutama horor gitu ya. Jadi belum masuk ke algoritma, kadang suka gak direkomendasiin sama YouTube. Nah, kalian bisa banget support aku dengan cara like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terus kalau setiap ada video baru, boleh banget komen juga biar seru kita diskusi di kolom komen. Dan jangan lupa share ke teman kalian yang kira-kira suka sama konten seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke ceritanya Gilang. Pada waktu itu dia lagi jadi mahasiswa di Yogyakarta. Pas dia pulang malam-malam, dia sering melihat sesosok perempuan, mungkin bisa dibilang ibu-ibu yang gak akan dia lupakan seumur hidup. So, buka mata, buka telinga, cause the story will begin. Jadi teman kita Gilang ini aslinya orang Majalengka dan abis SMA itu dia memutuskan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di Yogyakarta. Well, dia sebenarnya bilang kampusnya di mana, cuman nggak akan aku bilang di sini. Takutnya kalian malah jadi fokus ke kampusnya. Intinya dia ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan kampusnya di Jogja itu juga lumayan ternama ya guys. So ya, akhirnya Gilang memutuskan untuk merantau dan ngekos sendiri. Ini pertama kalinya Gilang ngekos dan dia nggak punya temen atau saudara juga yang diajak ngekos karena bener-bener dari sekolah cuman Gilang yang keterima di kampus ini. Tapi Gilang itu punya pamannya juga di Jogja guys. Cuman dia nggak tinggal di rumah pamannya. Tapi pamannya ngebantuin dia untuk cari kos-kosan. Sebenarnya nggak ada yang aneh sama kosan Gilang. Cuman memang letaknya tuh agak sedikit di perkampungan. Karena harganya lebih murah lah ya. Kalau misalnya bener-bener di sebelah kampus kita tahu harganya pasti jatuhnya lebih mahal gitu. Tahu banget kak ya, karena aku juga ngekos. Aku S1 di Bandung ngekos. Terus S2 di Aussie ngekos. Sebenarnya S2 yang waktu di Aussie nggak dibilang ngekos juga sih, karena dia kayak apartemen kecil gitu. Tapi ya intinya aku tinggal sendiri dan merantau juga. So I can relate Gilang gimana rasanya jadi anak kos-kosan. Coba anak kos-kosan komen gimana, seru kan ngekos? Ya jadi intinya kosan Gilang itu nyaman, tidak ada masalah apa-apa. Terus tempatnya juga enak, adem karena ya itu tadi masih di perkampungan. Jadi dia nggak di tengah kota gitu guys tinggalnya. Jadi nggak kayak di cerita film horor kampung serem sepi itu, enggak gitu. Masih normal dan wajar. Nah Gilang ini juga dibekelin motor. Jadi dia kuliah di Jogja itu dia bawa motor. Terus dia suka explore gitulah. Oh daerah sini, oh ini ke kampus, ini jalan ke kemana gitu ya. Jadi dia tipe-tipe cowok lah kalau bawa motor pasti suka jalan-jalan gitu. Sampai akhirnya dia tuh nemuin jalan pintas guys. Jadi dari yang biasanya dia 20 menit ke kampus gitu ya dari kosan dia nemuin jalan pintas di mana dia cuma perlu menempuh jarak 10 menit untuk ke kampus. Jadi dia happy banget kayak, wih gue bisa makin males nih, makin mager karena gak akan telat nih karena udah tahu jalan pintas ini gitu. Ya gitulah dia menemukan jalan pintas. Di mana jalan pintas ini mungkin pada awalnya bikin dia happy, tapi dengerin terus. Jalan pintasnya itu kayak gang sempit gitu. Well sebenarnya dibilang sempit banget, lumayan sempit karena 2 motor itu bisa sih, cuman mepet banget. Jadi emang jalan kecil banget dan sebelah kanan kirinya tuh kayak kebun gitu guys. Jadi bukan gang kecil perumahan warga, bukan. Lebih ke kebun,
terus ada 1-2 rumah gitu. Jadi rumahnya tuh lebih jarang-jarang. Terus di sana tuh juga ada beberapa kuburan gitu. Beberapa ya, bukan kayak TPU yang luas gitu, enggak. Jadi ada beberapa kuburan, bisa dibilang kayak kuburan keluarga gitu. Dan karena memang kuburan keluarga ya kelihatan kayak nggak begitu diurus gitu ya. Jadi kelihatan kayak kuburan tua gitu. Tapi ya biasa aja gitu, Gilang ngelihatnya tuh kayak nggak takut karena dia memang pemberani dan pada dasarnya dia nggak percaya hal-hal mistis. So ya, itulah dia gang sempit yang dia sering lewatin buat jalan dia ke kampus dan ke kosan. Setelah beberapa saat Gilang kuliah, terus dia juga bolak-balik menggunakan jalan pintas itu, nggak pernah ada hal aneh sama sekali. Sampai suatu hari dia melihat sesuatu. Nah, jadi waktu itu adalah malam Jumat dan dia itu terpaksa harus stay di kampus sampai malam karena dia udah kuliah 4-5 bulanan mulai banyak tugas gitu. Kalau misalnya awal-awal kuliah masih nyantai gitu kan, tapi ini udah mau akhir semester gitu. Jadi tugasnya tuh lagi lumayan padat gitu guys. Jadi dia suka kumpul sama teman-temannya di kampus sampai malam buat ngerjain tugas. Nah, hari itu tepatnya dia stay di kampus sampai jam 1 malam kurang lebih ya. Udah pagi ya jatuhnya ya. Intinya udah gelap dan udah sepi guys. Terus Gilang mau pulang kan nih. Nah, dia mikir, duh ngantuk, capek kalau misalnya lewat jalan utama 20 menit nih aku ke kosan. Ya udah aku pakai jalan pintas aja deh. Lagian lampu motor aku nggak kenapa-napa, jadi aman lah ya lewat gang sempit ini malam-malam. Dia mikir kayak gitu. Ya udah tuh, akhirnya Gilang lewat si jalan pintas itu. Jadi tuh gang sempit itu kan. Nah, dia udah bener-bener make sure tuh hati-hati banget, pelan-pelan. Terus dia bener-bener kayak waspada karena dia gak mau jatuh ke kebon guys. Kalau misalnya gak sengaja gitu ngelindes apa terus oleng nyebur ke kebon gitu kan gak lucu gitu ya. Padahal lucu sih sebenarnya, tapi menurut Gilang itu gak lucu. Tadi aku bilang kan kalau di sana itu ada kuburan keluarga gitu, kuburan kecil. Nah, pas lewat kuburan dia ngeliat samar-samar nih dari agak jauh ada seseorang duduk di dekat kuburan itu. Tapi duduknya tuh gak menghadap ke Gilang, tapi dia menghadap ke kuburan. Jadi dia memunggungi Gilang gitu. Gilang lewat, dia cuma lihat punggungnya doang. Nah, karena si Gilang tadi jalannya bener-bener pelan-pelan, dia tuh bisa merhatiin kalau itu tuh beneran cewek guys. Nah, kenapa Gilang tahu itu cewek? Karena dari belakang kelihatan si cewek ini tuh pakai baju panjang kayak gamis gitu, warna putih dan pakai kerudung gelap. Nah, itu bukan rambut ya, Gilang yakin kalau itu tuh kayak kerudung warnanya gelap gitu. Nah, terus pas Gilang ngelewatin cewek ini akhirnya, tadi kan masih dari kejauhan, makin deket. Nah, pas akhirnya lewat, si cewek itu nengok ke Gilang. Terus si Gilang ngeliat kan mukanya, karena lumayan deket jaraknya. Dia ngeliat si cewek itu tuh kayak cewek kurang lebih umurnya tuh 40 tahunan. Jadi bisa dibilang ibu-ibu gitulah ya. Nah, terus si ibu-ibu itu senyum ke Gilang. Dia senyum, tapi senyum itu bukan senyum ikhlas ramah gitu loh, lebih ke senyum dingin dan kaku. Nah, disenyumin kayak gitu sama si ibu-ibu, Gilang otomatis senyum balik, kayak gesture, kayak apa ya, nyapa gitu loh, gitu loh. Kan orang tua ya, jadi dia mikir harus sopan gitu. Ya udah habis senyum, Gilang balik lagi, pandangannya ke depan lagi, naik motor pelan-pelan, pergi pelan-pelan gitu. Itu Gilang nggak curiga apa ada ibu-ibu malam-malam jalan sendirian? Ya kan si Gilang ini karakternya memang sangat amat tidak percaya mistis gitu ya. Dia tuh benar-benar kayak ya nggak memang nggak mikir ke sana gitu. Nah, emang kan otak kita bekerja kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kita nggak percaya sesuatu, kita kan mencari alasan yang emang nggak ada hubungannya sama hal yang kita nggak percaya. Menurut aku Gilang kayak gitu sih. Jadinya dia kayak polos aja gitu, nggak mikir aneh-aneh. Malah dia mikir tau nggak apa? Dia malah mikir itu tuh kan dia lihat kuburan keluarga gitu. Nah, dia tuh mikir ya itu adalah salah satu anggota keluarga yang lagi berkabung. Jadi dia tuh lagi kayak apa sih, nyekar gitu kali ya ke kuburan. Tapi aku mau nanya nih sama Gilang nih, itu dia sadar gak ya? Lu sadar gak sih Lang kalau itu tuh jam 1 pagi? Ya kalaupun ada orang berkabung masa iya jam 1 pagi gitu ya? Kayak orang kurang kerjaan, kan bisa besok paginya gitu kalau berkabung. Nah ya itu dia, maksudnya ini kita lihat dari POV-nya Gilang yang benar-benar positif dan gak percaya hal mistis. Tapi kayaknya kali ini Gilang tuh harus mulai belajar untuk mempercayai sesuatu yang mungkin dia gak percaya sebelumnya. Karena ternyata dia harus bertemu lagi dengan ibu-ibu yang tadi dan situasinya jauh jadi lebih menyeramkan. Karena ternyata pertemuan tadi adalah bukan pertemuan pertama Gilang sama si sosok ibu-ibu tadi. Kedepannya dia masih harus bertemu lagi
dengan situasi yang jauh lebih membingungkan dan menyeramkan. Pertemuan pertama Gilang dengan sosok ibu itu berlalu begitu aja. Tapi pertemuan kedua, kalian dengerin aja deh sendiri. Nah waktu itu jam 11 malam Gilang lagi-lagi baru pulang dari kampus. Walaupun gak semalam yang pertama ya. Kalau yang pertama kan dia pulang jam 1. Nah ini tuh lebih early. Wow, campur sari ya intinya. Pulang jam 11 malam dan dia memutuskan untuk lewat jalan pintas itu lagi. Pas lewat jalan pintas itu, lagi-lagi dia melihat sosok ibu yang sama. Tapi kali ini si ibu itu enggak menghadap ke kuburan alias badannya berbalik. Dia menghadap ke Gilang atau ke arah jalan gitu ya. Makanya Gilang bisa lihat dengan jelas kalau si ibu kali ini tidak mengenakan kerudung tapi mengenakan kebaya dengan rambut yang terurai panjang. Dari situ aja sebenarnya udah creepy, tapi Gilang di sini benar-benar tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa takut, dan karena lagi-lagi guys si ibunya tuh senyum ke Gilang. Kali ini senyumnya tuh lebih ikhlas, lebih tulus gitu ya kata Gilang ya. Nah dia juga senyum balik lagi ke si ibunya. Bahkan ya ini si Gilang, aduh aku nggak habis pikir ya. Gilang mikir kalau baik bener nih si ibu senyum mulu ke arah Gilang. Itu mah bukan baik kan, dia emang senang aja gak ditakutin gitu ya. Sumpah aku gemes banget, jujur aku gemes banget sama Gilang. Dia benar-benar sepolos itu dan nggak ada pikiran negatifnya gitu, ngerti gak sih? Kalau aku di sana udah merinding, aku udah kabur, aku udah teriak kali ya. Ini ngebacain aja aku merinding guys, kayak aku ngebayangin ada di posisi Gilang gitu. Nggak tahu sih motornya udah jatuh kali, tangan aku udah lemes kali. Nah si Gilang ini enggak, jadi ya udah dia kayak dengan pikirannya dia yang benar-benar positif gitu, dia senyum balik dan malah berpikir si ibunya baik banget gitu. Dan dia mikir juga kayak jangan-jangan ibunya nih tinggal deket sini nih, makanya sering banget ke pemakaman ini gitu. Tapi guys, 2 minggu kemudian ada sesuatu yang terjadi dan itu membuat Gilang merubah pandangannya dan sadar. Hari ini adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan Gilang seumur hidupnya, kata dia. Finally dia sadar. Jadi hari itu lagi hujan deras banget guys, sampai Gilang tuh dikasih tahu sama ibu kosnya kalau jalanan utama itu banjir. Nah akhirnya dia memilih untuk menunggu karena dia nggak bisa pulang kan, banjir, dia bawa motor, ya udah deh nunggu. Tapi udah sekian lama nunggu, hujannya nggak reda-reda gitu. Akhirnya dia memutuskan pulang aja deh gitu. Ingat kan tadi si ibu kos bilang jalan utamanya banjir. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk pulang lewat jalan pintas ketika hujannya udah mulai sedikit reda. Gila sih ini Gilang nih bener-bener gila cari penyakit. Kalau aku malam-malam harus lewat kebun, ada kuburannya, hujan-hujan. Udah sih aku mending nginep di kampus beneran. Aku mending nginep di kamar siapa ya? Nggak ada ya di kampus ya. Oh di ruang rektor, aku mending nginep di ruang rektor. Pak permisi saya pinjam kunci, terserah, pokoknya aku nggak mau lewat sana. Atau nginep di kosan temen kali ya. Tapi kan ini aku. Tapi kalau Gilang kan kenapa harus nginep, kan saya tidak takut. Nah itu akhirnya Gilang lewat jalan pintas itu kan. Nah pas lewat kuburan tuh si ibu-ibu yang dia pernah ketemu 2 kali sebelumnya itu nggak ada guys. Jadi dia mikir kayak oh ya emang orang berarti si ibu-ibu itu, dan sekarang lagi nggak ke kuburan aja gitu. Ya udah lewat tuh dia. Sesaat banget setelah lewat dia ngerasa tiba-tiba perutnya dingin. Dingin bukan ada angin gitu lewat, enggak, tapi tiba-tiba dia ngerasa ada kayak tangan-tangan megangin perutnya. Seret, kayak dingin, tangannya tuh kayak es gitu. Nah dia langsung kayak zeng gitu kan. Nah dia lagi bawa motor kayak langsung apa nih gitu. Nah terus gak lama dari pinggangnya, dari perutnya naik ke pundaknya. Pundaknya juga berasa ada yang mencengkram, yang megang gitu guys, kayak grep. Seketika pundaknya Gilang itu jadi berat. Nah dia kayak kenapa nih gitu. Dia pengen tahu kan apa yang terjadi di belakang gitu. Siapa nih di belakang? Iya dia. Ngintip ke spion dan dia ngelihat ada wanita berambut panjang duduk di jok belakang dia. Karena dia kaget, ada dia refleks ngebanting setir motornya dan dia jatuh ke kebun. Sorry Gilang, maaf banget Gilang, aku gak maksud ketawa. Cuman aku ngebayangnya kocak aja. Akhirnya kamu percaya gitu, kayak sadar gitu ya, dan ya udah jatuh ke kebun gitu. Nah pas jatuh
Dia langsung sadar kan, pas dia sadar dia langsung lihat ke belakang kalau si cewek tadi udah nggak ada. Nah di situ dia mikir, wah fix, ini kayaknya bukan orang. Karena kalau misalnya orang pas dia jatuh dan dia bangun itu cewek masih ada dong di belakang dia. Kalau memang ada orang itu iseng gitu naik motornya dia mau numpang gitu, kalau emang manusia berarti ada dong. Nah itu tiba-tiba udah nggak ada. Untuk pertama kali dalam hidupnya akhirnya dia bilang, ini aneh. Instingnya tuh ngerasa kayak dia harus cepat-cepat kabur dari sana menyelamatkan diri. Nah pokoknya dia udah gak peduli waktu itu, kayak udah apa yang jatuh dan segala macam dia buru-buru bangun, ambil motornya, dia langsung pergi ninggalin kuburan itu sejauh mungkin. Yang ada di pikiran Gilang cuma satu, dia harus cepat-cepat balik ke kosan. Terus apa yang terjadi sama Gilang? Dan siapa sosok wanita itu? Apakah itu sosok yang sama dengan wanita yang biasa dia lihat di depan kuburan? Pulang dari kecelakaan malam itu, Gilang sakit. Badannya tuh panas tinggi banget. Ibu kosnya udah bawa Gilang ke dokter, tapi panasnya tuh gak turun-turun bahkan sampai udah 3 hari. Gak anehnya di saat dia sakit itu, setiap malam dia selalu mimpi. Dia mimpiin sosok ibu-ibu yang dia lihat di pinggir kuburan. Di dalam mimpi Gilang, ibu itu selalu ngomong kayak gini ke dia. Kamu selalu senyum ke aku. Tapi kenapa gak pernah temenin aku ngobrol? Temenin aku ngobrol dong. Temenin aku. Sosok ibu itu bener-bener kerasa nyata banget di mimpinya Gilang, sampai di poin Gilang itu nggak tahu itu mimpi atau enggak gitu. Dan dia tuh lihat dengan jelas banget di mimpinya senyumnya si ibu yang kaku dan dingin, terus berubah jadi creepy dan senyum menggoda tapi creepy gitu loh, menakutkan gitu. Nah setiap kali Gilang ngerasa takut dan pengen kabur, dia selalu ditarik sama si ibu itu dan dia selalu jatuh. Itu di mimpinya sendiri padahal. Bapak dan ibu kosan Gilang nih mulai ngerasa ada yang aneh. Kok Gilang sakitnya lama, panasnya udah lumayan lama tapi kok gak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka nawarin untuk ya emang mereka bantuin sih dari awal bawa ke dokter dan sebagainya. Tapi si bapak kosan ini nawarin buat ngerokin Gilang karena ya namanya orang kampung ya guys ya. Jadi dia percaya mungkin masuk angin dan anginnya tuh harus dikeluarin dulu baru obat dari dokter itu bisa bekerja dengan sempurna. Ya akhirnya Gilang nurut-nurut aja karena dia juga udah gak tahu harus minta bantuan siapa lagi. Dan ya anggaplah ibaratnya ya dia nganggep bapak dan ibu kosannya tuh kayak orang tua dia selama merantau gitu kan. Ya udah jadi dia nurut. Nah pas dikerokin sama si bapak kosannya ngeliat di punggung dia kok ada merah-merah kayak tanda merah gitu sama di pundaknya. Nah dia ngeliat kayak ini mah bukan bekas kerokan karena memang waktu itu belum dikerokin kan. Nah pas dia lihat, dia nanya ke Gilang, ini kenapa gitu. Nah terus awalnya tuh Gilang tuh kayak ya gak kepikiran kali ya buat cerita. Gak tahu ya kenapa Gilang gak cerita sih. Kalau aku sih pas ditanya kayak aku cerita aja semuanya. Cuman ya lagi-lagi ini Gilang cowok ya, mungkin masih trauma juga, gak tahu kenapa. Intinya dia gak cerita. Tapi pas diinterogasi tentang si tanda itu, ya akhirnya Gilang inget dan dia ceritain semuanya dari awal. Dia nemu jalan pintas, apa yang dia lihat, apa yang dia temuin, sampai kejadian terakhir yang dia jatuh ke kebun itu. Nah semua udah dia ceritain. Dan akhirnya bapak sama ibu kosannya tahu kalau ya menurut mereka itu juga aneh. Dan si ibu kosannya bilang, harusnya kalau kamu lihat ada yang kayak gitu terus nyenyumin kamu gak usah bales senyum. Ya udah kamu pergi aja gitu, gak usah ditanggepin. Katanya gitu ke Gilang. Kalau disenyumin balik, dia itu ngerasa kalau kamu itu mau nemenin dia. Oh my god. Padahal kan Gilang cuman being nice, being polite. Setelah tahu semuanya, bapak kosan Gilang langsung manggil orang pinter yang dituakan gitu lah ya di kampungnya. Nah orang pinternya dateng, terus setelah ketemu Gilang dia langsung kayak ngebaca-bacain doa gitu ke Gilang, terus ngasih air minum. Nah karena ngerasa gak enak dan juga ngerasa udah ngerepotin, jadi Gilang nurut-nurut aja. Jadi dia pun ya udah diam aja pas didoain dan dia langsung minum air pemberian si orang pinter itu. Setelah itu Gilang diminta istirahat semalaman dan akhirnya malam itu tidak terjadi apa-apa, dia gak mimpi lagi dan dia tertidur lelap. Udah dari yang berhari-hari dia sakit gak sembuh-sembuh, akhirnya setelah dibacain doa dan dikasih minum apa segala macam, sembuh total. Udah gak ada yang aneh-aneh lagi, udah gak ada sakit-sakit gimana lagi di badannya, dan akhirnya dia pun beraktivitas kembali seperti biasa. Meskipun ya guys setelah kejadian itu Gilang nih masih antara percaya dan gak percaya sama mistis.
jelas-jelas ya Gilang ya. Kurang apa lagi, nanti kamu dikasih lihat lagi loh. Nah intinya dia masih kayak mencerna itu sebenarnya kejadian apa. Walaupun sangat membekas, dia juga masih lumayan mempertanyakan lah intinya ya. Dia gak yang 100% percaya kalau itu mistis gitu. Tapi ada satu hal yang membekas di kepala Gilang. Dia ingat pesan kakek-kakek atau orang pinter yang ngobatin dia. Kakek itu bilang kayak gini, jangan lewat lagi ke jalan pintas itu, apalagi malam-malam. Meskipun kamu gak percaya sama hantu, tapi kamu harus percaya kalau Tuhan menciptakan jin dan iblis di dunia ini. Ketika kamu terlalu sombong menganggap mereka sama seperti manusia, gak menutup kemungkinan mereka akan menganggap kamu sebagai temannya. Bener sih kek, bener. Dengar Gilang denger. Gilang juga sebenarnya nggak ngerti banget guys apa arti pesan itu, tapi ya dia menerapkan apa yang dipesankan sama kakek itu, dan ya sekarang dia bener-bener udah nggak mau lewat jalan pintas itu lagi, dan ya kehidupannya kembali normal gitu. Terus Gilang juga sempat pindah kosan karena dia udah nggak bisa lewat jalan pintas kan, lumayan jauh ya, kerasa 20 menit gitu. Nah Gilang mikir kayaknya aku cari kosan aja yang lebih deket, dan akhirnya dia pindah. Dan ya puji Tuhannya dia cerita sih sampai detik ini dia ngirim cerita, dia nggak mengalami kejadian horor atau supranatural atau mistis lagi yang lebih menakutkan daripada itu. Berarti ada dong. Yaitu dia guys, cerita horor atau pengalaman horor dari Gilang ketika dia kuliah di Jogja pada tahun 2011. Udah lumayan lama, dan sekarang Gilangnya sendiri udah kerja di Jakarta, dan puji Tuhannya sih sampai sekarang dia nggak mengalami kejadian horor yang gimana-gimana lagi. Thank you Gilang buat ceritanya. Menurut aku sih lumayan horor ya, dan lumayan bikin kepikiran gimana nih yang ngekos sendiri, yang suka pulang malam-malam lewat gang-gang. Hati-hati. Intinya doa aja sih, doa banyak-banyak. Terus jangan mikir yang aneh-aneh. Fokus juga biar selamat di jalan. Dan ya bener kata kakek itu, jangan terlalu kayak mikir kayak gak ada lah yang begitu, karena takutnya dikira nantangin gak sih? Ya maksudnya kita saling respect each other aja gitu. Kalau kita menganggap mereka ada, tapi ya kita gak mau ganggu. Begitupun mereka bisa tahu kita ada, ya karena kita ngasih vibe yang kita gak mau ganggu, ya kita berharap semoga mereka gak ganggu kita. Kayak gitu gak sih? Bener gak? Ya intinya kalau kalian punya cerita seru kayak Gilang tadi, boleh kirim ke natiapodcast@gmail.com. Jangan lupa like and share kalau kalian suka cerita-cerita kayak kisah mereka kali ini. Baru pertama kali ya aku tuh mengambil kesimpulan kalau kita sebagai orang itu gak boleh juga terlalu positive thinking. Kita jangan terlalu menormalisasi hal-hal yang terjadi dan menganggap ya itu biasa aja, karena siapa tahu itu adalah pertanda. Nah kalau misalnya insting kita udah ngerasa ada sesuatu yang aneh, mendingan kita ikutin insting kita supaya kita bisa selamat dari apapun, termasuk hal-hal yang gak kasat mata.